Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Van, mau ngapain? Mau kemana? Mau bawa tas segala? Oh, jadi gini nih. Ceritanya saya dari kemarin kan pengen ya pergi merantau ke tempat yang jauh. Masa hidup di desa, melulu pengen dong penyegaran, suasana Oh, jadi baru. orang kota gitu pengen? Pengennya gitu. Saya melihat kalau di yang televisi itu ya di kota itu hidupnya enak. Kemudian semua fasilitas itu kan dapat gitu ya. Jadi tertarik banget datang ke sana. Apaan sih ingin jauh-jauh merantau. sana? Tapi sebentar. Masa aku ditinggalin? Ya, ternyata setelah ini ya, saya dapat buku. Nih. Buku Setelah kembali. saya membaca buku tulisan Kembali ke Desa. Ternyata setelah saya baca buku ini, Nggak jadi. tak kembalikan tasku. Nggak jadi nih, nggak jadi ke kota? Enggak. Nggak. Enggak. Saya nggak jadi ke kota, saya pilih ke desa aja. Ternyata ya, untuk bisa hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, itu di desa juga banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan. Banyak sekali. Iya, jadi buku ini sangat menginspirasi dan saya juga tertarik dengan profil yang ada di dalam buku ini. Bisa baca-baca di pengalaman hidup inspiratif. Nah, Ini penasaran ya siapa sih objek dalam buku ini? Itu dia. Tapi kira-kira ini dari Biben tahu nggak sih yang ada dalam buku ini siapa ini? Kalau nggak salah bukunya Bapak Bowo. Bukunya. Sok kenal. Emang kenal? Sok kenal, sok dekat ya. Emang kenal? Kenal loh. Yakin. Yakin. Pasti orang desa. Orang desa juga. Tapi bener nggak sih kalau ternyata hidup di kota tuh jauh lebih enak daripada di desa? Kebetulan di desa. Eh? Di desa. Kalau saya, Kalau saya, kalau yang belakangnya itu, yang belakangnya ada di mana nih? Itu orang kota itu. bisa. Kenapa? Ketenangan. Keterangan ya. Tapi saya yakin banget kenal sama orang ini. Yakin. Kenal juga? Kenal juga? Kamu kenal nggak? Belum, kan ini mau kenalan. Mau kenalan? Mau kenalan dong. Kenal kan? Saya pemilik buku ini. Enggak percaya. Loh, pemiliknya, bukan orang di dalamnya. Gimana sih? Enggak, aku pengen ketemunya sama orang yang ada dalam buku ini. Oh gitu. Makanya saya penasaran dengan yang ada di dalam buku ini. Saya dapat dari teman baik saya yang katanya beliau ini juga dapat langsung dari ownernya, owner yang ada di dalam buku ini. Maka kenapa nggak kita panggil Kita udah aja? hadirkan. Kita panggil ya. 3, 2, 1. Yuk kita panggil inilah Bapak Insinyur Wowo Merianto. Silakan masuk. Mana? Berdua? Mana? Mana? Sendiri. Apaan tuh? Lihat mana? Oh, ini dia. Ini dia ternyata. Selamat datang di acara Selamat ngopi. datang. Terima kasih. Iya. Ini benar. Kembali ke desa, kayaknya bener. Kembali ke desa ya. Pak, biar bisa dapat tanda tangan kayak ini gimana sih caranya? Ah, ini sudah Makanya, ditandatangani. Ada tanda tangannya. Ini Iya. gimana caranya bisa Ada ditulis? tanggalnya? Ada tanggalnya lupa ditulis kayaknya. Iya. Nah, Ini sudah kumel, berarti sudah dibaca. sebentar ya. Sudah Ini- kumel. Ini kalau dilihat, coba sini Pak, sebentar Pak. Sama nggak sih dengan yang ada di foto? Coba di zoom, sama nggak sih? Ini. Bukan yang ini loh ya. Bukan yang ini loh ya, yang ini loh ya. Sama nggak? Sama nggak sih, Dim? Sama sih. Coba iya. dilihat. Sama. Sama ya? Sama yang Berarti memang benar ini Pak. Oh, baik silakan gitu Pak. Ya, tepuk tangan dong. Iya. Aduh, sebentar. Saya jadi malu udah bawa tas. Berat Udah lagi. mau merantau Iya. nih, Pak. Ini isinya Pak ya. Udah baju, udah bekal buat 2 hari, kemudian uang saku semuanya di sini Pak. Jadi Kalau sebentar. saya dulu Kenapa? bawa koper Heeh. sama ibu saya diisi tanah. Tanah Banyuwangi. Oh, tanah Banyuwangi. Iya, supaya kembali lagi ke desa Oh, gitu. maksudnya. Biar ingat desanya ya, Pak ya. Tapi bukan tanah kuburan biar kepelet muter-muter itu ya Pak ya. Tanah kampung saya. Oh gitu. Kenapa begitu Pak? Nggak tahu, kepercayaan orang Banyuwangi mungkin supaya anaknya merantau keluar pulau supaya ingat, selalu ingat. Ternyata tidak hanya ingat, Terus? justru kembali lagi ke Justru desa. Balik ke Kembali ke desa. desa ya. Sekarang kita cross check ya. Ini sama slam tadi ya. Bapak kenal dengan MB Band ini Pak? Kayaknya kenal semuanya. Loh, berarti bener ini ya. Orang desa semua berarti. Orang desa Berarti semua. orang desa. Ini bener nih Bapak orang desa yang kembali ke desa.
Iya, saya SD Taman Suruh, mesti tahu semua. SD Taman Suruh 1. Wah. Saya SMA-nya di SMA, dulu SMPB namanya, sekarang SMA Negeri 1 atau 2 ya, sekarang pecah dari Banyuwangi. Kemudian saya merantau ke Surabaya, kuliah di ITS, dan merantau ke luar Jawa. Luar Jaya. Ya, Jaya. Keluar Jawa. Dan sempat disekolahkan oleh perusahaan di mana saya bekerja. Akhirnya lulus dari S2 di ITB. Oh gitu. ITB itu ada di Bandung, Pak? Ya, bukan Institut Tambal Ban ya, Itu tambal tapi ban. Institut Teknologi Bandung, S2 saya. Siapa tahu ITB itu ITB yang lain. Jadi kan orang di- desa, desa Taman Suruh, mulai kecil sampai SD, terus SMA, yang memberanikan diri untuk berkompetisi dengan kehidupan yang ada di kota besar. Ada di kota besar. Dan ternyata wong deso ojo kalah, kita bisa survive dan bisa kembali ke desa untuk membangun desanya. Membangun desa kita. Ya. Tadi Pak ya, tadi itu sebelum Pak Wawo masuk, itu mereka ribut Pak. Oh iya. Iya, katanya kenal, pengen tanya macam-macam gitu. Nggak tahu kenapa kok sekarang nggak ada suaranya ya. Diem aja. Kenapa? Ketemu suhunya. Tuh kan. Ya, saya juga bisa main musik seperti mereka. Hah? Ngebas, gitar, kajun itu namanya ya. Kendang saya juga bisa, angklung saya bisa. Bahkan tahu gitu saya tadi bawa saksofon. Oh gitu. Saya bisa. Tapi saya Kapan-kapan baca-baca dari profilnya Pak Wawo ini emang hobinya juga berkesenian juga ya Pak ya? Sebentar Pak, Iya. kamu bacanya kapan bukunya aja lo kamu nggak punya? Apa? Bukunya kamu kan nggak punya. Kok bisa baca? Ngarang dia Pak, ngarang, mulai. Dia berhalu Pak, ini bener berhalu dia ini. Oh tadi saya aja, nggak, tadi saya itu bawa buku ini, kamu aja tanya itu buku apa, buku dari mana? Kok sekarang bilang profil itu loh? Udah kan jauh-jauh hari kan juga lihat profilnya. Dari mana? Dari internet dong pasti. Oh dari internet. Ya, Ternyata saya- ada di internet juga ya. saya eksis Ada, di YouTube juga. Wah. Saya eksis di Facebook. Hmm. Dan di channel Warung Kemarang juga sering Oh ada channelnya berarti ya Pak? ada. Iya. Ini kalau lihat tampilan dari Pak Wowo ya, ini adalah ada salah satu ciri khas yang melekat pada Orang diri diri Pak Wowo ini. Tahu nggak sih Tim apa yang melekat dari tampilannya ini? Apa ya? Mungkin udengnya, baju adatnya gitu. Yakin? Hmm? Yakin? Ya, emang apa sih? Loh, makanya saya tanya. Kayaknya udengnya terus Saya kan tanya, yakin? yakin. Ya, yakin ini ya? Yakin, Apa sih yakin. yang melekat dari Pak Wowo ini yang ada di identitas Banyuwanginya? Yakin dong. Apa itu? Dari udang, Udah. baju adat. Hah? Terus yang bikin saya penasaran itu ada tulisannya kopat. Jadi pengen nanya, kopat seperti apa Itu sih? biasanya ada dari Lebaran Idul Fitri ada kopat itu. Ketupat. Ketupat itu. Iya. Bukan itu yang buat saya penasaran. Biasanya ya, setahu saya loh Pak ya, itu kalau orang itu udah pakai baju adat Banyuwangi, udang oke. Kemudian bajunya oke. Ini kan seukuran dengan saya bajunya ini. Kemudian bawahnya beda kan? Oh, ya, ini pakai beda. jeans. Iya, begitu maksud saya. Kenapa bisa begini? Bisa diceritakan kenapa rasanya? Sama-sama benar jawabannya. Yang pertama, saya pakai baju kopat. Kopat itu singkatan Komunitas Osing Pelestari Adat Tradisi. Oh, Iya. ternyata ya. Iya. Jadi bukan kopat yang ada dari Lebaran ya Pak ya? Bukan, ini hanya simbol supaya mudah Diingat. diingat oleh eye catching istilahnya udah sekarang. Jadi kopat itu singkatan dari Komunitas Osing Pelestari Adat Tradisi. Adalah sebuah organisasi sosial yang ada di Banyuwangi dan kebetulan saya ditodong untuk menjadi ketuanya. Jadi Kopat memiliki cabang di kecamatan-kecamatan juga dan saya ketua umumnya yang ada di pusat di Banyuwangi. Oh gitu. Ketua. Dan yang kedua juga benar. Saya selalu menghargai kalau setiap acara-acara yang sifatnya tradisional saya menggunakan baju adat ini. Iya. Baju adat Osing. Saya sejak kecil ya seperti inilah dipakai oleh leluhur-leluhur saya. Dan terlebih juga sudah ada SK daripada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Seperti inilah baju Osing kita dan saya selalu pakai. Dan udeng, ada beberapa jenis udeng
katanya yang tinggi itu adalah untuk anak muda, dipopulerkan oleh Danang dulu ya. Oh iya. Danang kami juga appreciate kepada Danang yang mempopulerkan udeng yang tinggi, dan baru-barusan ini dipopulerkan juga oleh Farel ya kan. Farel juga menggunakan. Cucu saya senang menggunakan udeng yang tinggi itu. Dan ini dipopulerkan oleh Pak Anas, yang ini orang bilang udeng untuk senior, orang yang sudah senior. Makanya kalian yang muda-muda jangan pakai yang seperti ini, pakai yang tinggi. Saya suka menggunakan untuk acara-acara pertemuan teman-teman atau kopat atau yang sifatnya tradisi. Saya menggunakan udeng seperti ini, udeng untuk senior. Dan jangan lupa diikat yang di belakang. Katanya yang belakang ini simbol. Kalau tidak diikat artinya single. Sebentar Pak, saya lihat Pak. Sudah diikat. Diikat dia. Berarti udah nggak single. Berarti nggak single dia ya. Iya, berarti nggak single. Mengakui dengan jujur ya. Tapi kalau tampilnya dengan jin seperti ini Pak, apa nggak pernah misalnya dirasani kok siaran? Ya, itu yang sering saya dikritik oleh teman-teman seniman, budayawan dan suku Osing, menggunakan baju Osing kok menggunakan jeans. Nah, ini saya adalah seorang pensiunan. Saya sudah pensiun dari perusahaan global, perusahaan minyak, dan saya itu merasa rileks apabila sudah menggunakan jeans dan sepatu cat seperti ini. Jadi supaya pikiran saya tuh rileks, saya selalu menggunakan jeans. Atau celana pendek, saya menggunakan itu. Kalau menggunakan celana yang formal-formal, rasanya sudah masih terasa bekerja. Sekarang saya ingin benar-benar saya pensiun, menikmati kota Banyuwangi, dan bersama-sama ingin membangun Banyuwangi dari desa. Ternyata begitu. Oke, baik. Nanti kita akan gali lebih banyak tentang Pak Wowo ini ya. Tidak hanya sekedar secara pribadi, tapi ada apa di balik kesibukan beliau dalam kesehariannya. Tetaplah di Ngopi, Ngobrol Happy. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Kadung besok atini son wes rikon duweni son jaluk ojo rikon larani. Kadung besok atini son wes percaya nyang riko son jaluk ojo disio-sio merkane sedurunge ison wis tau tatu, wis tau tatu. Kita kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Happy. Aduh, yang berbeda. Sedih juga ya denger backsoundnya tadi. Kalau saya nggak mikir sedihnya, baru kali ini ya, sekian lama kita ngopi ada vokal Cewek ya. Biasanya coba slam aja. Coba mas slam aja. Iya, enggak. Coba kalau misalnya duet lagu yang tadi gimana itu? Nah, misalnya duet gitu ya, refnya dibagi 2 orang gitu. Duh. Kenapa? Kenapa? Ada suhunya sebelah. Enggak, sebentar. Kamu malu? Mas, pindah. Potong gaji ya untuk slam ya.
Jadi sia-sia merkane sedurunge iso wis tau tatu wis tau tatu. Aku jadi ciut gitu kan. Nyarinya jadi Bagaimana kalau sekarang kopinya diganti konser 20 jam bersama MB Band gitu? Jadi bener gak karuan. Aku juga ngeredek. Bener loh ya, langka banget kalau di ngopi itu ada vokalisnya cewek gitu kan ya. Ini Pak Wawan ngeredek nggak sih Pak denger suara gitu Pak? Iya, aku tersinggung. Kayak tahu Naton nih. iya. Tanya bisik-bisik, saya bisik-bisik tanya. Pak pernah natoni siapa sih Pak? Iya itu dia. Jadi saya berbesmili kalau Siapa nih yang pernah ada lagu ini karena saya pernah natoni. Wah, Gitu ya? Pernah Oke. nyakiti bapaknya. Itu masa lalu masa depan Pak? Masa lalu. Masa lalu ya? Masa diukit-ukit lagi ya Pak Nggak ya? usah. Kita kembali ngobrol dengan Pak Wawa ya. Ini kalau kita melihat, saya membaca dari buku Kembali ke Desa ini ya. Sebenarnya di situ banyak sekali memang yang bisa didapatkan menjadi inspirasi yang menginspirasi inspiratif ya buat saya sendiri. Termasuk bagaimana ketika kita bersikap. Di sini ada satu hal menarik ya. Ternyata Apa tuh? Pak Wawa itu tadi kan mau pensiunan ya. Dulu pernah bekerja di satu perusahaan yang lumayan, bukan lumayan sih, gede banget ya, Udah gede gede banget, banget, kemudian pensiun. Nah, itu kan bekerja itu kan gajinya sudah gede ya. Bocoran dikit berapa sih gedenya Pak? Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan ya. Ya, gitu. Jadi nanti itu perusahaannya di desa apa di kota sih Pak? Ya ketika zaman saya kuliah dulu, saya lulus tahun S1 itu lulus tahun 86. Udah lahir belum? Sudah. Ah, 86. Belum saya. Masih Belum. Saya masih Ya, SD itu. 86 itu idola seorang insinyur itu selalu ingin menjadi bekerja di perusahaan minyak. Dan saat itu saya bekerjalah di perusahaan minyak itu. Ya artinya memang cita-cita kebanyakan orang ingin jadi pegawai perusahaan minyak saat itu. Ya kebetulan saya bisa di situ. Tapi sebagai pegawai perusahaan minyak itu agak memang bukan sekedar kompetensi yang harus dimiliki sebagai ahli. Saya ahli IT karena basic saya teknik elektro, saya ahli IT. Jadi kompetensi saya di bidang teknologi IT harus selalu update, harus selalu belajar apa untuk menunjang perusahaan minyak tersebut. Jadi selain itu ya kita dituntut untuk bekerja keras, berkinerja. Perusahaan minyak itu kalau tidak di hutan ya di lepas pantai. Jadi memang harus kuat mental, kuat bukan sekedar kompetensi tetapi soft skill mental kita juga harus kuat bekerja jauh dari keluarga, jauh dari di hutan atau di lepas pantai. Oh, Jadi, gitu ya. Tapi ya itu tadi benar kompensasinya lebih daripada waktu itu ya, lebih Yeah. daripada insinyur yang bekerja di tempat-tempat lain gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang harga minyak sudah mulai turun. Ya nggak tahu nanti apalagi masa yang akan datang minyak akan ditinggalkan. Bisa lari kepada energi yang terbarukan seperti iya. listrik, menggunakan baterai dan sebagainya. Itu kalau saya sih ya bekerja di pantai, kemudian di hutan itu kan berasa healing Pak ya. Dulu kan belum ada istilah healing, belum booming kayak sekarang Pak ya. Iya. Apakah waktu itu juga Pak Wap merasa seperti healing ketika bekerja gitu Pak? Jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan. Perusahaan yang global seperti tempat saya bekerja itu memikirkan secara psikologis ya, manusia yang bekerja di remote area itu paling maksimum itu hanya 1 minggu. Jadi 1 minggu di remote area, 1 minggu harus di kota ketemu keluarga gitu ya. Minggu Jadi jeda. Iya. ya atau 1 bulan kalau yang ada pilihan, ada yang 1 bulan di luar, 1 bulan di kota. Dan saya waktu itu ada juga yang ke hutan gitu ya. Ada juga seminggu terus ke hutan, seminggu ke keluarga. Namun demikian selama setahun
itu ada juga fasilitas selain cuti. Cutinya cukup banyak, cutinya itu bisa 35 hari. Sebentar Pak, itu dalam 1 bulan? Enggak, dalam 35 hari dalam setahun. 1 tahun itu Kan siapa tahu ya, kalau 1 bulan cuti 35 hari kan enak Pak, saya mau Pak. Saya juga mau. 1 tahun 35 hari. Selain itu dapat jatah rest and relax namanya. Di luar yang itu ada tambahan lagi, total seminggu itu dibiayai perusahaan, bisa ke dalam negeri atau di luar negeri. Jadi memang secara psikologi sudah dipelajari sehingga kerja di remote pun masih juga memiliki sosial yang bagus dengan keluarga, dengan tetangga, dengan Sebentar, teman. saya catat Pak ya, fasilitasnya loh Pak ya. Gaji udah gede, dapat cuti 35 hari itu dalam setahun Pak ya. Iya. Kemudian bisa Relax. healing, Rest and relax. rest and relax, bisa keliling-keliling. Berarti bisa ke spa, kemudian bisa ke mall gitu Pak ya. Bisa. Sekarang kalau kita bandingkan dengan teman-teman, dapat cutinya berapa hari sih? 1 tahun? Tak solawatin. Kalau sekarang saya everyday is live. Jadi setiap hari adalah relax. Udah pensiun ya Pak ya? Ya, setiap hari kita ciptakan suasana yang relax sehingga tidak perlu menunggu rest and relaxation yang 1 minggu setahun tadi Oh, gitu. atau nunggu cuti 35 hari tadi. Kami usahakan setiap hari adalah cuti. Nggak bercita-cita mengajak kita setiap hari relax gitu Pak? Kan saya bertanya kan nggak ada salahnya ya. Ayo minta berapa hari, coba vokalisnya dulu tanya minta berapa hari. Apanya dulu? Cuti. Cuti. Enaknya berapa? Di tempat saya sekarang ya kami selalu bekerja sama dengan seniman-seniman, baik itu seniman tradisional, seniman modern seperti mereka, saya anggap modern ya. Musiknya sudah pakai gitar, tapi juga saya berteman dengan seniman-seniman yang tradisional, main angklung, main Gamelan. ya. Saya ajari mereka setiap kalian main musik itu kalian relax ya, tetapi dapat bayaran. Ayo, Kok enak? ayo. Kok enak? Jadi bagaimana menciptakan Iya. seperti itu? Ada saya punya sanggar seni. Heeh. Menari kan senang menari ya. Pertanyaan saya gini, Pak, ya. Ternyata dibayar orang. Pak, pertanyaan saya, ini kalau teman-teman misalnya ikut di warung Kemarang gitu ya, yang relay gitu, itu apakah gajinya segede ketika di Chevron Global itu Pak? Hitungannya bukan itu. Saya tanya loh. Hitungannya isi kam isi go. Oh, gitu. Nah, isi kam isi go. Kalau kita gajinya besar, kamnya ya kan, go-nya juga besar ya, kebutuhan saya ya kebutuhannya pasti besar. Kalau yang kecil, yang penting tadi relax bekerja seperti seniman. Saya sering ikut main, tanyakan dengan mereka, saya ngendang Gitu. saya relax. Tapi saya nggak dibayar ya sama Bu. Saya juga sering memandu ada edukasi seni misalnya, ada tamu-tamu yang ingin mendapatkan edukasi seni tentang seni tradisional Banyuwangi, saya langsung memandu. Apa kesenian Banyuwangi itu? Saya mengenal sangat detail mulai dari angklung, kendang, kempul, gong, ketuk, selendem, peking sampai saron, biola, saya semua mengenal itu semuanya, dan bagaimana membuatnya pun saya bisa, bagaimana memainkan juga saya bisa. Oke. Pak, di warung Kemarang ada nggak sih kamar gratis yang kita bisa nginep selama 365 hari gitu Pak? 1 tahun. Iya. Enak banget. Sekarang bayangin loh ya, setiap hari relax, every day itu is holiday gitu kan. Saya hidupnya Bapak kayaknya perfect banget ya, sempurna banget, selalu bahagia. Jadi kalau di sana ada kamar 365 hari, saya kan udah batas ya. Saya tak bisa ke sana aja kan tetap ke tinggal desa kan. Iya, warung Kemarang juga punya villa Kemarang. Itu adalah homestay. Jadi jangan yang salah, salah dikira hotel atau apa. Villa Kemarang itu adalah homestay. Hanya 8 sampai 10 kamar kami diberikan izin oleh pemerintah. Namun demikian, teman-teman seniman bisa ditanyakan, teman-teman media ya, kami sering memberikan gratis buat teman-teman seniman. Contoh, Sinyalin. ketika ada lomba gandrung Gurit Mangir Mangir, yang setahun baru-baru ini,
peserta yang dari luar kota kami berikan penginapan gratis. Iya. Kalau ada pertandingan tenis, kami sering juga mengadakan pertandingan tenis di Warung Kemarang, peserta luar kota kami kasih gratis. Media, jangan dibilang kenapa Kemarang kok sering keluar di ya menyebut merek nggak apa-apa ya, kemudian di dan sebagainya, kami berikan gratis. Makanya media NTV kalau mau nginep di sana, mau meliput kegiatan kami di desa, kegiatan kami membangun dan mengangkat ekonomi di desa, monggo nginep di sana, tinggal lapor sama ibu yang nyanyi tadi. Sebentar, besok untuk produser dihitung ya kru kita berapa, kita mau kita ke sana ya. Berapa orang terus ke sana? Nah itu dia. Tapi dari sekian banyak itu ya, kalau saya lihat ke Warung Kemarang itu ya, dari medsos kan banyak itu simbolnya kan apa, wakul ya, wakul kan, namanya juga Warung Kemarang. Nah itu konon kabarnya atau ceritanya itu gimana sih Pak? Iya, jadi ketika kami pensiun, kami itu ada training sebelum pensiun, ada namanya pre-retirement training. Jadi di perusahaan kami bekerja itu memberikan training kepada pegawai dan istrinya atau pegawai dengan suaminya untuk training di luar kota sekitar seminggu waktu itu ya. Di situ dicari ada kuesioner, dicari kira-kira ada kecocokan apa nih ketika pensiun membuat bisnis antara istri dan suami ini. Nah dari beberapa kuesioner ada 10 jenis usaha yang bisa ditekuni, terus ditanyakan lagi dengan kuesioner berikutnya, muncullah tiga jenis usaha bagi saya dengan istri, ternyata adalah entertainment dan kuliner. Sebentar, entertainment dan kuliner. Tadi Pak Wawan kan juga menyebut istri ya. Kayaknya kita juga bakal bertemu dengan istri dari Pak Wawan. Tapi tentunya setelah Jeda pariwara berikut ini tetaplah di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi ngobrol happy, ngopi di MTV, ngopi ngobrol happy, ngopi di MTV, ngopi ngobrol happy, ngopi di MTV, ngopi ngobrol happy, ngopi di MTV. Kita masih di acara Ngopi Ngobrol Happy. Sebentar ya. Ada yang berbeda nggak sih? Ya makanya tadi dari sesi 2 kan ada cewek cantik di sebelah Slam ya. Kita kan belum kenalan dengan Vokalis baru nih ya. vokalis barunya ini. Ini saya tanya Slam dulu. Ini vokalis baru, rekrutan baru atau gimana sih? Gimana ngomongnya ya? Ya ngomong aja. Gimana aja ya? Tanya aja Mas Dim. Tanya. Kebetulan beliau salah satu wanita tangguh yang ada di belakang sosok yang tangguh juga. Oh gitu. Wanita tangguh di balik. Sosok yang tangguh. Sosok yang tangguh juga. Maksudnya? Pak Wawan. Jadi ada hubungannya antara Pak Wawan dengan vokalis baru ini. Oh, sebentar ya. Pak, apakah ini yang disebut-sebut istri tadi? yang pernah ditatoni. Oh gitu ya. Oh, ibu silakan. Ternyata ya selamat datang. Pak Wawan kan nggak ngomong dari tadi sih. Iya itu dia, dia nggak bisa kalau ada musik udah pengen gabung aja. Pengen gabung aja. Iya selalu. Iya. Bu tadi kok tiba-tiba bisa kesini terus gabung dengan MB Band, ketemu Slam dan teman-teman, gimana ceritanya tadi Bu? Ketemu di mana tadi ya? Ketemu di jalan. Langsung muncul tadi. Langsung muncul. Makanya tadi kan kita kaget ya. Aduh ini ada kok ada vokal cewek, suaranya empuk seperti kucur yang ada di Kemarang. Ternyata ini berdiri ya. Tadi kan kita tanya tentang asal-usul orang Kemarang ya, kok bisa muncul seperti itu. Tadi Pak Wawan itu nanya, waktu saya tanya Bu, itu jawabnya keringetnya keluar Bu. Mungkin sekarang kita ada Bu, nggak keringetan lagi nih. Bolehlah cerita tentang asal-usul orang Kemarang dikit aja. Iya, kalau tanya Warung Kemarang, beliaulah di balik kesuksesan Warung Kemarang, istri saya. Saya hanya initiator ya, saya
membuat konsep operasional, Bu Ririt yang menjalankan. Ya, jadi saya hanya membuat konsep bahwa Warung Kemarang itu adalah destinasi wisata kuliner tradisional Banyuwangi dengan daya tarik seni, budaya, dan sejarah. Yang terakhir ini sejarah karena di Warung Kemarang di halaman depan ditemukan tahun lalu pernah ditemukan koin Cina kuno. Ya, koin Cina kuno tahun 960 sampai 1200 sebanyak 36,5 kilogram. Artinya warung terbesar di Banyuwangi, penemuan terbesar. Artinya Warung Kemarang tidak sekedar destinasi wisata kuliner, tapi juga seni budaya dan sejarah. Jangan-jangan di bawahnya itu ada macam-macam lagi gitu. Ada harta karun nggak ya? Kemungkinan bisa jadi di situ ada peninggalan-peninggalan orang lama yang pasti kami sudah berdiskusi dengan teman-teman ahli di Kopat ini, ada juga ahli tradisi, ahli adat, ahli sejarah, dan ahli purbakala. Di Warung Kemarang itu pernah ada suatu bisnis dengan pihak negara lain, misalnya khususnya Belambangan kuno, yaitu di bahkan teman-teman bilang Majapahit itu sudah ada kehidupan bisnis di sana untuk mengekspor atau mengirim padi atau beras ke luar negeri. Artinya Belambangan kuno itu adalah suatu negeri yang sangat subur, sangat sudah makmur sehingga bisa mengirim menjadi lumbung padi. Ada yang bilang Belambangan itu dulu belumbungan, ya misalnya seperti itu. Oh, alah, jadi Ya, ada sangkut pautnya gitu ya. Iya, jadi di Warung Kemarang itu akan menjadi destinasi juga sejarah. Orang bisa melihat padi, sawah-sawah yang menghijau, yang sangat subur, dan juga melihat koin Cina yang terbesar di Banyuwangi sebesar 36,5 kg, equal dengan 15.000 keping. Ini Bu Ririt kan belum muncul suaranya lagi ya, selain nyanyi yang Bu tadi pasti kalau berbeda juga empuknya nggak kalah dengan ini. Boleh lah Bu, tentang Kemarang juga ya, tentang konsep dan lain sebagainya kan Ibu sebagai yang menjalankan, sebagai pendukung. Nah Ibu sendiri untuk kegiatannya Bu, selain di situ atau dalam mengelola Warung Kemarang itu bagaimana sih? Selain mengelola Warung Kemarang, aktivitas saya Aktivitas sehari-hari atau ketika pengelolanya? bangun pagi, saya Kebon. Apa itu? Ngebon. Ngebon. Oh berkebun. Itu ngebon Mas, bukan ngebon. Berkebun. Saya butuh perbulan 15 juta. Ngebon. Ngebon. Makanya bilang Berkebun. ngebon gitu ya. Oh, ibunya suka berkebun. Iya, iya Mbak. Kan di sana kan sayang tanahnya subur ya. Tanah subur. Jadi di tengah-tengah sawah, di sekitar sawah itu kan masih ada Space. apa namanya space. Space itu kok tak pikir kok sayang ya. Ini space ini sayang kalau nggak dimanfaatkan. Yang pertama itu harus ditanami bunga yang ya supaya bagus pemandangannya lebih bagus ya. Yang kedua itu sayang kan bisa tanami sayur. Nah lumayan toh nek sayure ratuku. Ya, pemikiran ibu ini ya. Ibu-ibu Iya, pemikiran ibu-ibu. ibu-ibu Itulah. gitu. Jadi lumayan lah ya. Bisnisnya kiri kanan ya Pak ya. Bahkan banyak, jadi sebelum warung buka jam 7 itu sebelum pegawai datang Bu Ririt sudah ngebon. Iya, berkebun, bukan ngebon utang bahasa Banyuwangi ya. Tanah hitam. Berkebun. Nah, begitu jam 7 sudah mulai buka, tamu sudah mulai berdatangan, beliau masih asik, Bu Ririt masih asik. Sering orang kejebak dikira Bu Ririt ya tukang kebun, ya sering sekali. Pernah gitu. Ini menarik. Ini rasanya gimana Bu ketika ditanya misalnya gitu? Pernah ya aku ngebon asik aja ngebon. Terus tukang yang bersih-bersih, pakai yang bersih-bersih. Nanya pakai topi, aku tuh pakai topi tani gitu kan, biar nggak panas. Terus ada yang nanya si tamunya, Pak, itu pegawainya. Iya, kata pegawainya gitu. Terus aku diem aja. Terus si pegawaiku Panto namanya. Ngomong bahasa Banyuwangi, Mbak, aku mau ditakoni. Dia nggak pakai bahasa Indonesia kan, ngomong orang kampung gitu ya. Ditanya sama itu, ditakoni karo tamu. Mun warah sampean pegawene ya wis bener. Bener aja ngomong aku.
Kenapa Bu? Takut kedoknya ketahuan gitu? Enggak sih, maksudnya Kasihan dia nanti yang yang Iya, malu ya Bu ya. suka-suka dia mau ngomong apa pegawai. Oh, gitu ya? Mau ngomong owner mau pegawai ngomong. Nggak tahu pegawaiku juga ngapa ngomongnya itu. Pegawainya iya gitu nggak ngerti. Intinya kami juga mengajari kepada pegawai ya, jadilah yang humble ya. Jadi tidak perlu menunjukkan siapa kamu. Jadi Bu Ririt ya, apa bedanya sih owner dengan tukang kebun? Ya sama, kami berkarya gitu ya. Jadi Bu Ririt mengajari pegawai juga, Ibu Ririt selalu humble, rendah hati ya. Saya juga dengan panjak itu nggak ada bedanya. Saya kalau malam minggu ikut ngendang dengan mereka. Kadang saya maju gandrung juga dengan mereka. Jadi Jadi kalau humble tahu gak sih humble itu apa? Khawatirnya mereka nggak tahu. Nah. Bukan yang ini ya? Apa itu? umbel iku Le. Bukan. Kalau di rumah saya itu biasanya istri saya itu sukanya Bu ya, bikin humble pecel gitu ya. Ya mungkin Iya, rendah hati. Bahasa Indonesianya rendah hati. Kita tidak perlu sama kok istrinya. Pegawai, atasan, bawahan itu nggak ada sebenarnya, hanya beda job desk saja ya. Tetapi kami mengajari kepada pegawai be humble, bahasa Inggrisnya yo, bahasa usinge ojo kemetak. Sebentar. Ya, saya kalau saya baca buku ini ya, buku ini emang ini berjuta inspirasi ada di sini ya, berjuta inspirasi ada. Ngomong apa sih? Ngomong apa? Wanita dengan humble-nya loh dia Pak ya. Saya kalau baca dari begini kan baca sekali. Humble pecel udah, humble pecel aja wes, jangan lain-lain ya, humble pecel ya. Di sini kan saya baca itu Bu Ririt ya, ternyata selain pernah suka menyanyi, kemudian saya juga baca di situ ya pernah punya prestasi, kemudian suka seni juga. Nah, itu di bagian bawah itu kan ada abdi teater berbentuk omprok Oh ya. iya, itu yang menarik ya. Apakah itu ide dari Iya. Ibu? Saya kesana kan berapa kali, cuman nggak ngerti kalau ternyata beliau ini adalah pegawainya, bukan owner, pegawai. Itu pegawainya yang kebun tadi kan. Iya. Itu awalnya muncul seperti itu, bagaimana itu? Ada omprok. Ya, jadi anak-anak saya itu lulusan sekolah bisnis. Anak saya yang pertama laki-laki itu sekolah bisnis. Dia dapat istri juga lulusan sekolah bisnis di ITB. Anak saya yang kedua perempuan itu dokter gigi. Dapat suami juga orang bisnis ITB. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang bisnis. Saya belajar dengan mereka. Nah, ketika kami membuat warung Kemarang pertama kali, yang di benak mereka itu warung Kemarang itu di desa. 8 km dari pusat kota Banyuwangi. Bagaimana supaya eye catching, supaya anak muda, gimana supaya orang melihat warung Kemarang itu cepat dikenal, harus ada yang namanya icon. Kata anak saya ini, icon, opo icon itu? Ciri khasnya Icon ya. itu muko paran, icon, lontong, osing. Apa nih kelontong? Jadi harus ada yang icon. menarik. Akhirnya kami sekeluarga berpikirlah icon apa yang menarik di Banyuwangi sehingga eye catching tadi. Muncullah waktu itu saya dibawa besan saya yang perempuan ke Nias. Kebetulan besan saya itu waktu itu Bupati Nias. Saya diajak jalan-jalan. Mbak Kong, kami punya rumah adat rumah adat Nias terbesar. Bagus. Saya langsung muncul, wah, ini kalau bikin rumah adat Osing terbesar juga bisa gitu. Dari rumah adat Nias terbesar, saya create lah rumah adat Osing terbesar. Saya cari survei seluruh Banyuwangi, kuncinya rumah adat itu penglari. Penglari itu adalah kayu terpanjang. Saya keliling seluruh Banyuwangi, adat terbesar adalah di Desa Kemiren, di Balai Desa itu 9,5 meter. Kami carilah kayu yang sepanjang 9,5 meter. Sak Pulau Jawa nggak nemu. Memang Kemiren paling besar. Akhirnya kami, ya apa caranya jadi rumah adat Osing terbesar. Kami dapatlah dari Kalimantan. Oh
dikirim ke jauh ya. Surabaya. Nah, akhirnya kami dapat kayu 13,5 meter. 13,5 meter dengan 35 lawan 35. 35 sepanjang 13,5 meter. Itulah kami jadikan rumah adat, jadi pengelarinya rumah adat Osing di Warung Kemarang. Mungkin sekarang satu-satunya rumah adat Osing di Banyuwangi yang mendirikannya pakai crane. Saking beratnya, berat dan panjangnya. Enggak. Itu waktu bawa kayunya dari Kalimantan, apakah Bapak berenang gitu, Pak? Enggak, naik Lipat mas. Kan saya tanya, kan pengen tahu kan, apakah Bapak berenang? pakai dompet aja. Ternyata banyak sejarahnya ya. Terus kemunculannya Omprok itu? Omprok ya. Ya, Omprok itu setelah ikon kedua, ikon yang pertama sudah dikenal, itu sudah masuk COVID. Begitu COVID, kami berpikir bagaimana membuat panggung atau tempat yang terbuka. Jadi waktu awal-awal COVID kamu sudah berpikir kebiasaan orang akan berubah. Dari di panggung-panggung yang tertutup, rumah adat yang besar, pasti akan berubah. Sehingga kami menginginkan suatu panggung yang terbuka. Panggung yang terbuka. Ya, terbuka sehingga tidak perlu protokol yang selalu ketat. Ternyata betul, begitu panggung kami terbuka, waktu itu diskusi dengan seniman, panggung apa yang menarik di Banyuwangi, akhirnya muncullah ide Omprok Gandrung dengan teman-teman dari DKB, teman-teman dari Kopat, kami diskusi hingga menemukanlah panggung Omprok Gandrung yang dijadikan sebagai panggung outdoor. Dan ternyata betul, begitu pemerintah mengumumkan sudah boleh tidak menggunakan masker untuk di outdoor, akhirnya di Warung Kemarang cukup digemari. Di depan Dengan panggung Omprok itu ada amphitheater, ada juga taman, dan sudah banyak tamu yang menggemari di Berarti sana. kalau di situ penari gandrungnya di sana kalau nari harus berdiri, Pak ya? Berdiri, Kalau nari gandrungnya harus berdiri ya, Pak ya? Di amphitheater itu ya? ya mesti berdiri dong. Masa, Pak? Iya. Bisa dicontohkan, Pak, kalau gandrung berdiri seperti apa, Pak? Ini. Coba, Bu, kita berdiri aja. Jejer gandrung juga bisa berdiri. Iya, dah. Iya. Berarti biasa pakai sampur gitu, Bu. Bapak juga berdiri dong. Enggak adil kalau satu Jejer berdiri, gandrung kan bukan. Enggak, kita enggak jejer gandrung, jejer suami istri saja. Jejer suami istri. Jejer suami istri ya. Pernah tertarik nggak sih, Pak, terjun ke dunia politik? Saya sendiri sebenarnya belum pernah, tapi ketika itu saya kebetulan saya punya teman sangat bagus, deket ya. Ketika kuliah di Surabaya saya berteman, bahkan satu tempat tidur dengan beliau ini. Nggih. Ini kayaknya temannya ditahan dulu ya. Bu, kalau Ibu sekarang Ibu aja, misalnya gini, Bu. Tetaplah di ngopi, ngobrol happy, bisa nggak, Bu? Lihat ke sana, Bu. Tetap. Tetaplah di Tetaplah ngopi, di ngopi, ngobrol ngobrol happy. Ada yang sama. Ayo. Sendiri. Iya. Aku enggak. Ya. Berdua, Mas. Oke. berdua. Tetaplah di ngopi, ngobrol happy. Tetaplah di ngopi, ngobrol happy. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV, ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Anda masih bersama kami dalam ngopi, ngobrol happy. Nah, ini tadi kita menanyakan soal politik nih. Iya, sedikit tentang politik Sedikit kayaknya nggak aja. tertarik itu, Pak. Ya, kami mencoba dengan teman ini diajak ikut politik. Ternyata terus banyak juga ketika buku kami terbit tahun lalu sebelum menjelang pensiun, buku kami, saya ditebak oleh teman-teman, wah ini pasti mau nyalek, politik. pasti mau nyabuk dan sebagainya. Saya bilang enggak, itu buku benar-benar untuk dokumentasi perjalanan hidup kami dan menginspirasi teman-teman. Dan kami juga sudah coba berpolitik dengan teman tadi, mencoba
ternyata tidak sesuai dengan chemistry kami. Bukan dunianya Bukan ya. dunia kami. Untuk menjadi seorang politik itu harus ofensif, ya harus tega. Kami Gitu ya? tidak, kami tegaan. sekeluarga nggak tegaan kata Bu Rit dengan teman kami banyak. Ya. Teman, selalu berteman dengan seniman, dengan sesama pegawai, dengan pejabat. Kami teman semuanya, tidak membeda-bedakan, teman partai apapun juga teman dengan kami, agama apapun, suku apapun kami berteman. Jadi tidak tega kami, politik itu harus tega, misalnya offense, melawan. Jadi dunianya dunia lain ya Pak ya? Kami beda. Jadi kalau banyak, jangan ragu teman-teman. Wah, paling dengan buku Kembali ke Desa Pak Wowo ini mau nyabub atau mau nyalek, kayaknya sampai sekarang 5% aja nggak ada. Iya ada ya. Nggak Belum. kepikiran gitu ya? Belum, Pak, nggak tahu nanti ya kan. Baru nanti. Biasanya begitu ya. Sekarang 5% saja belum. Saya Kami masih kertas dulu ke Dimar aja. Iya, tak kasih Dim ya. Sama pulpen ya. Itu kita dengar waduh, kan. apa ini? Enggak. Wah, apa Saya, ini saya mau mencatat kan di warung kemarin kan juga ada yang namanya CSR Pak ya. Saya mau mencatat ini. Kenal juga dari. Iya, iya. Apakah dalam CSR nanti ada buat MBBN juga, buat presenternya juga apakah ada? Ya, CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Jadi suatu usaha yang bagus itu tidak hanya menyenangkan owner atau menyenangkan pegawainya saja, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Itu tujuan dari CSR. Sehingga Kemarang melakukan itu walaupun dengan kondisi kemampuan kami yang sangat masih baru, masih rendah, kami menjalankan itu. Misalnya membangun MCK, kemudian kami bedah rumah, sudah 3 kali kami ikut bedah rumah, dan sekarang yang lagi tren sudah banyak mulai viral ini, kami bekerja sama dengan pemerintah Desa Taman Suruh, kami lagi membangun sebuah jogging track. Wih. Sebenarnya jogging track ini adalah akses pertanian, pertanian. Jadi nanti petani bisa menggunakan akses ini untuk menanam padi, membawa pupuk dan sebagainya, membawa hasil padi. Namun juga untuk tamu-tamu wisatawan dari dalam maupun dari luar Banyuwangi bisa datang ke sana berolahraga, karena Desa Taman Suruh itu terkenal desa yang fresh air, udaranya itu sangat segar, tumbuhan hijau masih asri ya, sehingga jalan-jalan berolahraga di Desa Taman Suruh itu akan sangat menarik. Kami lagi membangun. Luar biasa. Nah, dan ini adalah catatan dari CSR tadi ya Pak ya. Sekarang Pak Wowo kayak gini. Waduh, apa ini? Simbol pay juga. Nah, Itu ibunya juga. sekarang tugasnya adalah tidak boleh berhadapan-hadapan ini ya. Kalau berdiri adanya ke Dimar, Pak Wowo ke saya. Oke. Iya. Ya. Dan Apa ini? kita ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ada Seberapa yang mau mengajukan couple sih pertanyaan? untuk pasangan Pak Wowo dan istri? Iya, sebentar. Pertanyaan pertama, ini biar Slam aja yang mengajukan pertanyaan pertama ini ya. Nah. Makanan dan minuman favorit pasangan. Aku tanyanya sama siapa? Sama saya. Tanyanya sama ibu bapak. Iya, buat dijawab dua-duanya. Ibu bapak. Apa makanan favorit sama minuman favorit bapak sama ibu? Bapaknya dulu apa ibunya dulu? Dijawab bareng. Oh. Kan ditulis jawabannya. Oke. Makanan favorit jawabannya dan Makanan favorit favorit. ibu. Ibu atau bapak? Nah, jadi jawabannya adalah Bapak menjawab apa makanan dan favorit Ibu. Ibu sebaliknya. Silakan dijawab pertanyaan yang pertama. Makanan favorit bapak apa? Iya. Apa makanan dan minuman favorit minuman. pasangan Anda? Makanan sama minuman. Saya tahu. Kalau makanannya yang pertama adalah kucur. Makanan apa aja ya? Iya. Bapak sengaja. Iya. Yang kedua adalah sotonya. Udah menikmati. Nah, untuk minumannya Untuk minumannya apa ya? Rahasia dong. Ronde. Ya, wedang. Boleh lah dua-duanya jadikan satu. Sudah? Satu tok ya? Satu aja. Satu aja. Nggak boleh Makanan favorit apa, minuman favorit apa? Itu pertanyaan yang pertama. dua. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Ini yang kedua, bagaimana cara membuat pasangan yang ngambek jadi luluh?
Nah. Mungkin kalau bapaknya ngambek, caranya gimana? Terus ibunya ngambek. It nggak boleh melirik. Oh ya? It nggak boleh melirik. Kalau misalnya beririt ngambek gitu, biasanya apa sih dilakukan supaya nggak ngambek? Nah sebenarnya juga gitu ya. Kalau Pak Wak misalnya pengen healing ke Bali, ibunya pengen ke mana? Sulawesi gitu. Jadi kan nggak sinkron gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya dua-duanya bisa sinkron dan luluh? Apa? Ning Kalimantan. Tak pikir menikmati kucur bareng-bareng gitu. Sudah? Kemudian pertanyaan yang ketiga. Berapakah tanggal lahir pasangan Anda dan ingat nggak sih momen paling romantis dalam ulang tahun pasangan Anda? Paling romantis. Selain pernah menikmati masa-masa romantis dengan pasangan, sebentar. Pertanyaannya punya pasangan nggak? Apa ya? Rasa disentil gitu. Oke, pertanyaan yang keempat. Oh sudah, 3 saja Mungkin ya? 3 saja sih. 3 saja, oke. Untuk melihat seberapa couple-nya sih ini pasangan dari Pak Wowo dan juga istri. Apakah sudah Aku selesai jawab nih? buat dia ya. Iya. Iya. Apakah sudah selesai? Bisa ditukar? Oh ditukar. Walah. Iya, bisa ditukar Bu, bener nggak sih sama Bapak? Silakan ditukar. Iya. Apakah benar? Ada yang bener Pak? Terkejut ya, Bapak. Ada yang bener Pak? Yang salah yang mana Pak? Salah Tadi pertanyaan A, pertama, B. Bapak makan favoritnya apa Pak? Betul. Betul. Minuman favoritnya? Saya paling suka pete. Benar berarti. Satu rumah, anak 2, 1 istri, hanya saya suka pete. Oh, gitu. Jadi ketika saya makan pete, papa toiletnya di belakang. Kalau minumnya Pak? Minumannya cocok. Cocok. Sejak pindah ke Jakarta. Jadi saya 4 tahun terakhir kantor saya di Jakarta. 8 tahun terakhir. 8 tahun terakhir saya pindah ke Jakarta. Saya berkantor dengan teman-teman orang bule. Setiap pagi ada sponsor ya. Setiap pagi ngopi. Setiap pagi ngopi. Akhirnya saya ketagihan. Ikut sama teman-teman orang ekspatriat ini, saya ngopi. Bener ini Bu Ririt jawabannya betul dua-duanya. Yang kedua pertanyaannya bener juga. Yang pertanyaan kedua itu apa tadi? Kalau Cara misalnya membuat pasangan pasangan ngambul. luluh. Kalau pasangan Ketika ngambul, saya bagaimana gitu ya? Saya nggak begitu ya. Ini melayani itu maksudnya. Kalau saya, ya saya ajak zooming sama cucu. Oh gitu. Iya. Bener Bu pertanyaannya, jawabannya Ibu. Iya. Yang pertama, kedua juga bener. Bihun Sebentar. goreng. Yang pertama, Pertanyaan Yang pertama tadi yang Makanan pertama, favoritnya makanan bener? favorit saya. Iya, saya suka bihun goreng. Oh gitu. Mm. Minumannya juga? Minumannya teh jahe serai, ya suka Iya. jahe. Kemudian cara buat supaya nggak ngambul juga bener. Diajak zooming sama cucu, iya sih. Oh iya bener. Berarti memang mereka pasangan yang pakai perantara, kita nggak bisa berdua. Ayo api-api karena aja kami nggak tinggal bisa. berdua, karena kami tinggal berdua, nggak ada yang ngerai. Gengsi Dulu ada masing-masing, anak ya, gengsi. kadang-kadang, sekarang Gengsi. tahu-tahu saya zoom aja di komputer saya depan, oh tuh ada cucu gitu. Akhirnya Udah lulu akhirnya. kemudian ulta pasangan kan nggak? ulta pasangan cocok. Cocok. Ini tadi pertanyaan yang Momen paling romantis. Ya dia terlalu general ngobrol Paling berdua. romantis ya. Kalau ya saya sih buat dia berkesan yang terakhir ini kan tadi yang terakhir ketika kami sebelum Covid terakhir kami ke luar negeri ke Jepang. Wih. Di suatu tempat yang di ujungnya Jepang itu laut lepas yang sering tsunami itu. Ya. Kami ke situ, dia saya foto. Sampai sekarang fotonya saya menurut saya romantis sekali sih. Kalau ini Tapi nggak juga tahu dia nggak ngerasa mungkin. Nggak ngerasa.
Tapi begitu di-share fotonya, oh ternyata Gitu ya. ada maksudnya. Nah, dong maksudnya baik kita berdiri ya. Ternyata Iya, berdiri iya, lagi iya, sama iya. Bapak Ibu. Boleh kertasnya ditaruh ya. Iya. Kertasnya ditaruh ya. Baik. Ini terima kasih banyak, luar biasa ya. Ternyata dari obrolan kita ini kita tahu bahwa ternyata untuk Bu Riri dan Pak Wawan ini benar-benar pasangan yang romantis. Baik. Pak Wawan terima kasih, sukses untuk usahanya juga. Bu Riri juga begitu ya, sukses selalu buat jenengan. Kita menunggu undangan dari warung Parang untuk kedatangan presenter dan juga MB Band ya. Musisi. Oke. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus Ngopi hanya di NTV. Ngopi, ngobrol, happy. Sampai jumpa. Mesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingku. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.